Saat ini kami hendak mendengarkan suara-Mu. Kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kekuatan kami satu-satunya di tengah-tengah kemelut hidup yang tengah melanda dunia ini. Kami mohon ya Bapa, tolong, kalau ini pekerjaan manusia, kami sungguh percaya Allah akan sanggup menolong. Kalau ini memang peristiwa alam, Engkau berdaulat atas alam ini, Engkau Allah Maha Tinggi, Allah sanggup menolong. Karena itu menit-menit berharga ini Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami ada dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu pegangan kami hanya Tuhan. Dan firman itulah yang menjawab ketakutan kami. Firman itulah yang menjamin kepastian hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa sebagai hamba Allah hari ini, supaya tidak satu orang pun yang ada di tempat ini yang tidak akan dilawat oleh firman-Mu. Dan biarlah mereka meyakini bahwa mereka dalam genggaman tangan Tuhan. Alkitab berkata, 1000 orang boleh rebah di sisimu, 1000 orang sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Mengapa? Karena malaikat Tuhan diperintahkannya untuk menjaga, mengawal engkau dari terbitnya dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, selesai firman Tuhan ini, kita akan doa bersama ya. Bapak Ibu ambil tempat masing-masing dan kita berlutut. Ingat bahwa kita tidak ada kekuatan untuk menghalau virus ini. Tidak ada ya. Kita lihat di Italia yang meninggal itu sudah mungkin sekitar 11.000 atau 12.000 ya. Ya, itu memang sangat mengerikan ya. Ya. Mana di Brasil ya. Di Brasil ada satu pujian yang mereka selalu nyanyikan. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup, itu di Brasil mereka nyanyikan lagu itu. Kalau di Tiongkok mereka menyanyikan darah Yesus Maha Kuasa. Ini sekalian, kita jangan hidup dalam ketakutan dan kepanikan. Kita harus melawan itu dengan kebenaran dan keyakinan bahwa dia berkuasa atas alam semesta ini. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa kita yang hadir hari ini, kita mari dengar firman Allah. Saya sangat bersyukur ada banyak orang yang percaya bahwa bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan ini pasti ada kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu bahwa tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menangis berlutut kepada Tuhan ya. Tidak sedikit gereja Tuhan yang berseru kepada Dia ya. Saudara, memang penggenapan firman Allah sudah mulai dinyatakan. Dan Allah berkata kepada orang Israel, kecuali kamu berbalik dan mencari Dia, dan Dia akan memulihkan keadaan itu. Dan kita perlu itu ya. Karena itu hari ini sesudah khotbah, saya ajak Bapak Ibu berlutut di tempat masing-masing. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mengambil alih semuanya. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara semua hari ini, berapa menit ke depan ini, mari buka dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebenarnya sampai ayat yang ke-19, tapi berapa menit ini saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana sebenarnya sikap yang kita perlu ambil di tengah-tengah kesesakan hidup ini. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 15, 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Yang sudah menemukan imani perkataan firman Allah, kita akan memperoleh kemenangan. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang sudah menemukannya, kita baca dengan nyaring. 1, 2, 3. Dengarlah kepada Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencari Dia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Lama sekali orang Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka, Tuhan Allah orang Israel, mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak orang pun yang dapat pergi pulang dengan selamat, karena dapat cawan yang besar.
bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin, Bapak Ibu. Dia bilang di sini, tetapi kamu, kuatkan hatimu, jangan lemah semangat. Orang akhir-akhir ini semangat cari Tuhan itu sudah lockdown. Orang bersekutu dengan Tuhan kadang-kadang khawatir. Tapi saudara sekalian, saya mau mengajak kita hari ini melihat bagaimana membangun sikap di tengah-tengah kesesakan. Masalahnya di sini ayat 3, Bapak Ibu. Masalahnya di sini ayat 3. Coba sudah perhatikan ayat 3. Ada 3 hal yang sangat serius bagi bangsa Israel. Pertama, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran daripada imam, tanpa hukum. Ini masalah yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Ada 3 persoalan yang sangat serius. Ya. Mereka tanpa Allah yang benar, tanpa pengajaran dari imam-imam, dan tanpa hukum. Jadi saudara bisa bayangkan situasi ini. Ya. Akibat situasi ini, saudara lihat ayat 6 itu akibatnya. Akibat situasi ini, karena mereka sudah tidak punya Allah yang benar dan pengajaran yang benar dari para imam dan tanpa hukum. Saudara perhatikan ayat 6. Dikatakan, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dengan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat situasi ini, ya, kalau kita lihat situasi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa pertama kita lihat ada kekacauan yang besar. Yang kedua, ada kesesakan yang besar. Amin. Kita lihat ada kekacauan yang besar. Kita berdoa jangan sampai ini berimbas kepada krisis ekonomi. Kalau ini sampai berimbas pada krisis ekonomi, kita akan lebih parah lagi. Ini baru COVID-19. Orang sudah kacau. Orang sudah bingung. Terus pertanyaan kita sekarang ini adalah apa? Saudara, pertanyaan kita adalah seperti ini. Intinya bukan pada COVID-19, tapi Anda di tangan siapa dan Anda percaya kepada siapa. Amin. Jadi bukan pada COVID-19 Corona. Sekali lagi ini telah menimbulkan kekacauan yang besar, bahkan ribuan korban, tanpa menutup kemungkinan di tanah Papua ini, Bapak Ibu. Kekacauan yang besar, kesesakan yang besar. Akibat apa? Orang sudah tidak mengenal Allah yang benar, tanpa hukum. Dan akhirnya terjadilah kekacauan yang besar. Sekali lagi, bukan pada coronanya, ya, bukan pada COVID-nya, tapi kepada siapa Anda percaya dan Anda di tangan siapa. Amin. Ini masalahnya. Di tengah-tengah krisis ini Bapak Ibu, apa yang perlu kita buat? Mari kita lihat 3 hal. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat ayat 4. Ayat 4. Saudara, yang perlu kita buat sekarang ini adalah bukan berfokus kepada corona, ya. Tapi mari lihat. Saya harap saudara dapat membangun sikap yang benar terhadap virus corona ini. Ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan berkenan, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Bapak Ibu, iman kita jangan statis. Kita jangan terpaku pada situasi ini. Tapi mari kita berbalik arah yang benar, dan mari kita cari Tuhan. Artinya bahwa iman kita ini harus bangkit, spirit kita harus ada. Ini sudah mengalami kekacauan yang besar. Ya. Ini kita ada digiring kepada ketakutan, kita telah bergeser kepada kekhawatiran masih oleh banyak hal. Tapi firman Tuhan hari ini mau sampaikan kepada Anda dan saya. Berbalik dan cari Tuhan. Lagi berbalik dan cari Tuhan. Ini peringatan penting bagi kita Bapak Ibu.
yang dikasih Tuhan. Mengapa? Kalau kita berbalik kepada Tuhan, pasti ada pemulihan. Kalau kita mencari Tuhan, Amos berkata bahwa kamu akan hidup. Saudara mau cari apa? Mau cari berita atau mau cari Tuhan? Sekali lagi Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bahkan dalam kitab Ratapan 3 ayat 25 di situ dibilang begini, Tuhan baik bagi mereka yang mencari Dia. Jadi posisi kita hari ini Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, bukan larut dalam kekhawatiran dan ketakutan dan kesesakan, tetapi sikap kita, perbuatan kita hari ini adalah berbalik kepada Tuhan dan cari Tuhan. Amin. Kita tidak ada pilihan Bapak Ibu. Ya, kita tidak ada pilihan. Bukan tidak mungkin ini akan melanda kita. Kalau kita tidak membatasi diri dan percaya akan kedaulatan Allah. Tetapi saya minta kepada kita, jangan kita tawar hati Bapak Ibu. Mari kita semangat cari Tuhan. Berbalik kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang salah. Yang dibuat oleh bangsa ini, yang dilakukan oleh umat Tuhan secara khusus. Mari kita berbalik dan cari Dia. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua yang perlu kita buat ayat 7. Ayat 7 Bapak Ibu dalam 2 Tawarik 15 ini. Ayatnya yang ke-7. Tetapi kamu ini pesannya kepada yang percaya kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga mereka digiring dengan rasa takut. Tapi Alkitab mau berkata, selain kita mencari Tuhan, karena itu memang intinya. Saudara, ketika Anda mencari Tuhan, ingat baik-baik ini. Ya. Ketika Anda mencari Dia, bersekutu dengan Dia di tengah-tengah kekacauan dan kegalauan ini, di tengah-tengah kegetiran ini, di tengah-tengah ketakutan yang besar ini, Alkitab berkata hari ini cari Tuhan. Dan yang kedua ayat 7, kuatkan hatimu, jangan lemah semangat. Kuatkan hati Bapak Ibu, dan jangan lemah semangat kita. Justru sebenarnya di situasi seperti ini memacu iman kita. Kita tetap semangat mencari Tuhan. Kita tetap semangat menyembah Dia. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semakin kita takut dengan corona ini, semakin iman kita kecil. Sebenarnya Allah ingin kita mendemonstrasikan kuasanya. Bahwa pada waktu kita mencari Dia, ya, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, ingat firman Tuhan, Dia ada nama. Bagi mereka yang mencari Tuhan, yang menguatkan hatinya, yang tetap semangat mencari Tuhan, kuasa surgawi akan mengalir, akan melimpah bagi mereka. Yang terakhir Bapak Ibu, sikap yang perlu kita ambil di tengah-tengah kesesakan ini. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya mengajak saudara melihat ayat 15 bagian akhir ya. Sikap yang ketiga yang perlu kita ambil di tengah-tengah kesesakan dan kekacauan yang besar ini. Saudara, ayat 15 bagian akhir. Dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Ya. Artinya dengan tekad yang utuh mencari Tuhan. Bapak Ibu, saya sungguh percaya ini akan sangat berbeda dengan orang-orang yang terlalu dirundung dengan COVID-19 atau Corona. Ini akan sangat nampak berbeda dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Dengan orang yang tetap semangatnya tinggi di dalam Tuhan, spiritnya tetap kuat di dalam Tuhan, dan orang yang bertekad terus cari Tuhan akan sangat berbeda. Orang yang diliputi dengan corona selalu aduh corona. Tapi mereka yang mencari Tuhan, mereka yang semangatnya tetap ada di dalam Tuhan dan tekad yang bulat menyembah Tuhan, akan ada beda kalimatnya. Mereka selalu bilang Tuhan pasti akan tolong. Dan ini bahasa yang muncul dari orang-orang beriman. Saya tahu ini dalam kendali Tuhan. Tapi orang yang selalu corona, aduh. Ya, semua kita pada takut Bapak Ibu, semua kita pada khawatir. Alkitab sudah bilang, memang ini mengancam, ini mengacaukan. Dan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, telah menimbulkan kesesakan yang besar. Nah bagaimana kita mengantisipasinya? Satu, cari Tuhan. Yang kedua, tetap semangat. Ya. Yang ketiga, tekad yang bulat selalu ada. Bahwa saya
adalah genggaman dalam genggaman tangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, setelah kita buat seperti itu, apa hasil yang kita terima? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ketika Bapak dan Ibu dan saya telah mencari Tuhan, tetap semangat, memiliki tekad yang bulat menyembah Tuhan. Terus apa hasil yang kita peroleh? Sudah perhatikan ayat 7 bagian akhir. Karena apa? Karena ada upah bagi usahamu. Jadi orang yang mencari Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Alkitab berkata ada upah bagi usahamu. Jadi mereka meskipun di tengah-tengah kegagalan dan ketakutan corona ini, mereka yang selalu mencari Tuhan, mereka yang selalu menyembah Tuhan, mereka yang selalu berdoa kepada Tuhan, Anda perhatikan ada upah. Apa upahnya, Bapak Ibu? Saudara akan dibela. Itu upah. Tanpa Anda sadar sampai hari ini, saudara ada, Dok. Itu upah saudara. Berbeda dengan orang lain, tapi kita bersyukur ada upah. Karena itu mari tingkatkan semangat spirit kita untuk cari Tuhan. Berkat yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Alkitab berkata ada upah. Ayat 15 bagian B. Ayat 15 dalam pembacaan kita tadi dan dua Tawari pasal 15 ini. Ayat 15 bagian B sekalian. Baca dan dengar ini. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Ada berapa penjuru? 4. Dan di 4 penjuru ini di situ Tuhan ada. Amin. Di 4 penjuru ini Tuhan akan proteksi hidup saudara. Kemana Anda berjalan, kemana Anda melangkah, di situ kedaulatan Allah dia nyatakan bagi saudara. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Ya. Ini janji Tuhan yang perlu kita imani, Bapak Ibu. Karena di sini dibilang, tidak ada orang yang pulang yang selamat. Ya? Tapi engkau yang berlindung mencari dia. Dia berkata, engkau aman karena engkau ada di dalam tanah. Yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Bayangkan, 35 tahun Tuhan anugerahkan rasa aman. Saudara, akibat Asa dan orang Israel mencari Tuhan dan mereka tetap kuat hati di dalam Tuhan meskipun ada bencana dan mereka tetap bertekad untuk menyembah Tuhan. 35 tahun rasa aman diberikan oleh Tuhan. Amin. Melebihi pemerintah Soeharto waktu itu. Sekarang 35 tahun rasa aman. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu di tengah-tengah situasi ini kita tidak usah persalahkan siapa-siapa. Terserah orang ambil sikap seperti apa. Tapi saya tetap berkomitmen, tetap ada di rumah Tuhan. Karena dalam 2 Tawari pasal 20, di muka rumahmu ini Bapa, kami akan memanggil namamu, karena di rumahmu ini engkau ada. Saya bertekad seperti itu. Tetap berseru menyembah Tuhan. Kami bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang setia sampai hari ini. Dan hamba-hamba Tuhan inilah yang akan mendampingi kita untuk berdoa hari ini. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Pada waktu engkau mencari Tuhan, Alkitab berkata ada upah yang pasti. Ada upah penyertaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Ikrarkan iman saudara. Katakan Yesus yang lebih besar dalam hidup saya. Nah, saya melangkah dengan iman dan kepastian bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Ya, dari awal dan yang akhir. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita ambil tempat untuk berlutut di hadapan hadirat Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 4, di sana dikatakan, maka menangislah bangsa ini dengan sangat, karena mereka telah melanggar peraturan Tuhan. Mereka telah mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu, silakan ambil tempat berlutut. Ya, ada berapa pokok doa yang saya sampaikan hari ini. Ya.